Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah hadirin semuanya, baik yang online maupun offline, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Talkhis Ilmil Aqaid. Kita sudah selesai membahas tentang ilahiyat atau hal-hal yang berkaitan tentang ketuhanan. Tapi iman kepada Allah saja tidak cukup. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita koreksi. Sebagian orang di luar sana berpandangan bahwa iman itu cukup percaya Allah, percaya hari akhir, dan beramal saleh. Karena itu setiap orang beragama yang iman kepada Tuhan, iman kepada hari pembalasan, dan beramal saleh, maka dia akan selamat. Di antara ayat yang sering dikutip, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada hari akhir, beramal saleh, maka mereka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Nah, berdasarkan ayat itu sering ada orang berpandangan, oh, kalau begitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam sama-sama akan selamat karena mereka beriman kepada Tuhan, hari akhir, dan beramal saleh. Terus di mana iman kepada Nabi? Kan pertanyaannya begitu. Kalau memang iman itu hanya terbatas pada Allah kepada hari akhir saja, bagaimana dengan iman kepada para Nabi? Nah, itu pemahaman yang membatasi iman pada Allah dan hari akhir saja tidak tepat. Karena di ayat yang lain Al-Quran juga yang menyebutkan innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir sesungguhnya yang mengatakan kita percaya sebagian rasul, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa, gak percaya Nabi Muhammad, percaya kepada sebagian Rasul, mengingkari sebagian yang lain. Al-Quran menyebutkan ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir dengan kekufuran yang sesungguhnya. Artinya, iman kepada Nabi itu mau tidak mau, itu satu paket sebagai konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak sah kalau orang hanya beriman kepada Allah lalu mengingkari para nabi. Hatta walau dia mengingkari satu nabi sekalipun. Di kalangan saintis muslim boleh jadi kan, ada orang gak percaya sama Nabi Adam misalnya. Dia percaya kepada semua nabi, tapi satu nabi dia gak percaya Nabi Adam. Misalnya ya, meskipun sebetulnya orang-orang yang mengamini teori evolusi itu juga beragam. Gak semuanya mengingkari Nabi Adam alaihissalam. Di Mesir itu saya pernah baca ada seorang ilmuwan namanya Amrus Syarif. Dia banyak nulis buku tentang, kalau yang bisa bahasa Arab mungkin bisa membaca itu. Dia punya buku judulnya Kaifa Bada Al-Khalq, bagaimana penciptaan itu bermula. Dia juga punya buku Al-Irhad Mushkilah Nafsiyah. Banyak sekali bukunya, tebal-tebal. Nah, itu dia termasuk pendukung teori evolusi. Tapi dia nggak mengingkari Nabi Adam alaihissalam. Karena bagi dia penciptaan Adam itu pengecualian. Jadi teori evolusi dia amini, tapi dia katakan bahwa di balik evolusi itu ada Tuhan jadi sebab utama. Biasa, ilmuwan itu. Tapi ada boleh jadi kan orang percaya teori evolusi, mengingkari keberadaan Nabi Adam, sudah batal sudah keimanannya. Karena iman kepada Nabi sekali lagi bukan hanya melengkapi, dia adalah satu kesatuan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama muslim yang bahas kitab-kitab akidah, setelah menguraikan ilahiyat, mereka menguraikan bagian kedua yang disebut dengan an-nubuwat atau hal-hal yang berkaitan dengan kenabian.
Atau di barat seperti yang pernah kita singgung, ada tokoh-tokoh, saya kemarin beli buku tuh, bukunya Anthony Flew, pernah dengar Anthony Flew nggak? Jadi Anthony Flew itu dulu orang ateis, di kemudian hari mencari Tuhan, ya kan? Dia orang ateis yang jujur gitu loh. Kemanapun argumen mengarahkan dia, dia ikuti. Nah, akhirnya pada usia sekitar mungkin 80-an gitu, udah kakek-kakek. Dia baru ketemu sama Tuhannya. Di judul bukunya itu There is no God, no-nya dihapus ini. There is God gitu loh. Dulunya orang ateis. Nah, tapi sayangnya dia nggak percaya agama, nggak percaya wahyu, nggak percaya syariat, nggak percaya kitab suci, apalagi nabi. Itu ada. Yang kita kenal dengan deisme ya, deisme. Jadi orang percaya Tuhan tuh menciptakan ya kayak sosok yang bikin arloji gitu, bikin jam tangan. Ya udah, ciptain selesai gitu. Alam bergerak secara mekanik. Itu juga nggak bisa kita pandang sebagai keimanan yang lurus. Jadi iman kepada Nabi itu adalah konsekuensi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang beragama non-Islam, yang beragama Kristen, mereka percaya Tuhan, ya. Orang Yahudi juga percaya Tuhan, ya. Tapi iman mereka kepada Nabi itu nggak lengkap. Mereka hanya percaya kepada sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya agama yang menyuruh umatnya percaya semua Nabi, percaya semua kitab suci, semua isinya, itu hanya agama Islam. Agama yang kita anut semuanya. Baik, itu sebagai pengantar bahwa pembahasan tentang kenabian juga penting. Sebagaimana dalam pembahasan ketuhanan ada hal yang wajib, mungkin dan mustahil, dalam hal kenabian juga demikian. Di sini nanti kita akan berjumpa dengan istilah wahyu. Apakah mungkin Tuhan itu mengangkat sebagian hamba-hamba pilihannya untuk dijadikan utusannya? Ada sebagian orang berpendapat nggak mungkin. Kita katakan mungkin. Kita akan juga nanti melihat pembuktian akan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun itu juga bagian dari syahadat atau kredo ajaran Islam ya. An-Nubuwat halaman 22. Karena ilahiyat kita udah selesai. Sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Yaitu mengerjakan atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Halaman 22, Safha 22, Thabata annahu ta'ala mawjud. Jadi sudah terkukuhkan bahwa Tuhan itu ada. Berdasarkan uraian sebelumnya, sudah terkukuhkan bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Bukan hanya imajinasi liar manusia saja. Jadi bedakan antara gambaran orang tentang Tuhan dengan wujud Tuhan itu sendiri. Bisa ya? Gambaran manusia tentang Tuhan itu banyak. Ya kan? Dari masa ke masa orang punya imajinasi yang beragam tentang Tuhan. Tapi wujud Tuhan itu bukan itu. Wujud Tuhan itu sesuatu yang berbeda dengan kita. Dia ada dengan dirinya sendiri. Nah, konsepsi atau penjelasan manusia itu ya bukan wujud Tuhan yang kita maksud. Jadi jangan bilang Tuhan itu ada banyak. Yang banyak itu gambaran tentang Tuhan. Bukan Tuhannya. Wujud Tuhannya satu. Dan kita udah bahas itu. Wa muttasif, dan disifati bijami'il kamalat, dengan seluruh kesempurnaan. Jadi sifat Allah bukan hanya 20, sekali lagi. Tapi Allah disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Hanya saja 20 sifat itu diuraikan sebagai cara untuk memudahkan dan meringkas tentunya. Wala syakka, dan tidak ada keraguan. Annahu rahim. Nah, ini pijakan kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi itu ada. Ya, suka ada yang nanya sekarang, kalau kita percaya kepada Nabi, kenapa harus percaya kepada Nabi? Apa alasannya? Apa alasan logisnya apa? Kan gitu kan? Tidak ada keraguan, annahu rahimun bi'ibadihi, bahwa dia maha pengasih bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, terhadap hamba-hambanya. Wa basirun bisolahi amrihim, dan maha mengetahui kemaslahatan urusannya. Wa kana min azimi fadlihi, dan di antara keagungan karunia-Nya, fadl itu karunia. Wa kana min azimi fadlihi, di antara kebesaran atau keagungan karunia-Nya, annahu arsala rusulan, dia mengutus para rasul.
Ini bedanya mazhab Ahlus Sunnah dengan mazhab Mu'tazilah. Mazhab Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa diutusnya Rasul itu merupakan karunia ilahi. Bukan sesuatu yang wajib bagi Tuhan itu sendiri. Di mazhab Mu'tazilah berpandangan bahwa wajib bagi Allah mengutus para Rasul. Mazhab Ahlus Sunnah enggak. Itu bagian dari karunia-Nya. Murni sebagai karunia ilahi. Imam Laqani itu bilang gimana dalam Jauhara itu? Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Di antara sesuatu yang mungkin secara akal itu irsalu jami'ir rusli, diutusnya semua rasul. Fala wujub, tidak ada kewajiban. Bal bimahdil fadli, justru itu merupakan murni karunia ilahi. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Annahu arsala rusulan mubasysyirin, dia mengutus para rasul mubasysyirin, pembawa kabar gembira, sebagai pembawa kabar gembira, wa mundirin, dan lawan pemberi kabar gembira itu apa? Pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dari situ muncullah istilah targhib wa tarhib. Nah, itu khas ajaran Islam begitu. Targhib, ada tarhib. Karena fungsi Rasul itu pertama tabsyir dan ingdar. Ingdar itu artinya memberi peringatan. Tabsyir, pemberi kabar gembira. Dan dengan cara begitu orang bisa beragama. Jadi kalau ceramah itu jangan bicara neraka mulu gitu loh. Seolah-olah kita hanya datang sebagai pemberi peringatan doang. Enggak, sesekali orang tuh harus diberikan harapan tentang sorga, tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga, jangan sampai kita itu bicara masalah agama itu menyangkut hal yang enak-enak aja. Tapi kita juga perlu mengingatkan orang tentang bahwa di sana ada siksaan, di sana ada balasan untuk kezaliman, dan seterusnya. Ya, khas ajaran Islam itu begitu. Kalau targhib itu memotivasi orang berbuat baik. Ya, menjelaskan pahala dari amal-amal perbuatan tertentu, menggambarkan sorga, harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Targhib. Kalau tarhib itu dua tanda petik ya, menakut-nakuti. Jadi ada pesan-pesan keagamaan yang memang datang untuk mewaspadai, katakan begitulah, bukan nakut-nakut. Mewaspadai orang supaya tidak terjatuh ke dalam siksaan ilahi. Namanya tarhib. Bahkan ada kitabnya tersendiri, at-targhib wa tarhib, itu ada kitabnya tersendiri. Jadi fungsi Rasul mubasysyirin wa mungdirin, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Li'alla yakuna linnas, supaya manusia tidak punya alasan. 'Alallahi hujjatun, tidak punya alasan membantah Allah. Jadi fungsi kehadiran Rasul itu supaya manusia tidak punya alasan atau celah untuk membantah Gusti Allah. Kenapa engkau menyiksa aku sementara aku belum pernah mendapatkan hidayah darimu? Sementara aku belum pernah mendapatkan petunjuk darimu. Kan bisa saja. Kalau Rasul itu nggak ada, tiba-tiba kemudian Tuhan menyiksa hamba-hambanya, hamba-hambanya akan punya alasan. Engkau tidak berhak masukkan ke dalam neraka. Karena Rasul sendiri tidak pernah ada. Tidak pernah hadir dalam kehidupan saya. Kan begitu. Ya, Rasul itu diutus supaya menegakkan, supaya menutup celah manusia membantah Tuhan di kemudian hari. Oleh karena itu orang yang belum mendapatkan Rasul, mendapatkan dakwahnya para Rasul, dia akan selamat. Itu kan? Orang yang belum mendapatkan dakwahnya Rasul, dia termasuk ahlul fatrah. Dihukumi dengan hukum ahlul fatrah. Termasuk orang yang sudah mendapatkan dakwah, tapi dakwahnya masih cacat atau masih kabur. Termasuk juga demikian. Jadi para Rasul itu diutus, salah satu alasannya supaya manusia tidak punya alasan membantah Tuhan ketika para Rasul itu sudah diutus. Ba'dar Rasul, setelah Rasul itu diutus. Fakama yajibu, sebagaimana wajib alal muslim, bagi seorang muslim, ayya'taqidal ilahiyat, meyakini hal-hal yang berkaitan tentang ketuhanan, yajibu lahu aidan, wajib juga baginya, aidan itu juga, al-i'tiqad, itu al-i'tiqad harusnya hamzahnya itu enggak ada, itu hamzah wasol, bukan hamzah qata', salah itu. Al-i'tiqad, bukan, enggak harus ada hamzahnya, itu harusnya alif aja.
Al-i'tiqad bi jami'i ma yanbaghi. Al-i'tiqad meyakini, wajib baginya juga meyakini bi jami'i ma yanbaghi i'tiqaduhu. Meyakini semua, jami itu artinya semua yang wajib diyakini atau yang harus diyakini. Yang bagi itu artinya harus, i'tiqaduhu diyakini, haulan nubuwat seputar kenabian. Sebagaimana wajib bagi seorang muslim meyakini hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, wajib juga baginya meyakini semua hal yang berkaitan tentang kenabian. Atau semua hal yang harus diyakini tentang kenabian. Haulan nubuwat. Wahya, dan ini maksud dengan nubuwat, domirnya kembali kepada nubuwat. Umurun tata'allaqu bin nabi. Hal-hal yang berkaitan dengan nabi. Minas sifatil wajibati alaihim. Dari sifat-sifat wajib bagi mereka. Wal mustahilati fi haqqihim, dan yang mustahil bagi mereka. Wal jaizat lahum, wal jaizati lahum, dan yang boleh bagi mereka. Nah, hal lain yang penting dibahas tentang kenabian itu soal kemaksuman Nabi. Jadi masih kita jumpai orang-orang muslim yang meyakini Nabi itu manusia biasa seperti kita. Bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Karena mungkin nggak belajar akidah. Sementara kalau kita buka ilmu-ilmu akidah, semuanya sepakat. Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Sifatnya sering disebut dengan istilah sifat amanah. Nah, orang suka salah paham. Disangkanya amanah itu dalam arti amanah seperti dipahami dalam bahasa Indonesia. Dikasih titipan barang, oh dia menjaga titipan barang orang lain. Bukan itu amanah yang dimaksud. Amanah itu maksudnya terjaga dari dosa. Semua dosa. Kecil ataupun besar. Meskipun ulama nanti beda pendapat, apakah sebelum kenabian juga mereka terjaga atau enggak. Tapi setelah era kenabian semuanya sepakat. Bahwa mustahil Nabi itu melakukan dosa besar. Dosa kecil diperselisihkan. Tapi jumhur ahlussunnah wal jamaah, setelah kenabian, sebelum kenabian, Nabi itu wajib terjaga dari dosa. Kenapa bisa begitu? Nah itu yang harus kita pelajari. Itulah penting yang bahas tentang nubuat untuk mengoreksi hal-hal yang sering disalahpahami tentang kenabian. Kenapa harus begitu? Gitu. Itu beda dengan agama Yahudi dan Nasrani ya. Kalau kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, ada kan kisah-kisah Nabi yang melakukan kayak Nabi mabuk gitu loh. Iya kan? Bahkan ada yang dikisahkan Nabi itu nauzubillah berzina. Itu ada. Nah, kita tidak memungkinkan itu. Fayajibu fi haqqihi, maka wajib bagi mereka kullu sifatil kamal, semua sifat kesempurnaan. Allati taliqu bimanzilatihim, yang layak bagi kedudukan mereka. Manzilah itu artinya kedudukan. Wajib bagi para nabi itu semua sifat kesempurnaan yang layak bagi kedudukan mereka. Wa ahamuha arba'ah, yang paling penting diantaranya adalah yang 4 itu. Arba'ah 4. Wahia as-sidq, kejujuran. Wal amanah. Nah ini kalau kita bicara kejujuran, orang juga suka salah paham. Disangkanya jujur itu yang dimaksud itu, oh Nabi bilang begini, maka harus sesuai dengan kenyataan. Bukan itu jujur yang dimaksud. Nanti akan kita bahas. Meskipun Nabi sudah pasti jujur ya. Kalau Nabi mengabarkan, gak mungkin kabarnya ini bertolak belakang dengan kenyataan. Karena kalau ada kabar bertolak belakang dengan kenyataan, namanya kan bohong. Nabi gak mungkin bohong. Tapi jujur yang dimaksud dalam bab sidak ini bukan itu maksudnya. Nanti akan kita bahas. Wal amanah, dan amanah. Wat tabligh, dan menyampaikan risalah. Wal fatonah, dan cerdas. Ini kita hafal semuanya. Itu maksudnya kadang-kadang gak dipahami dengan baik. Nah, karena itu kita pelajari. Sifatus sidq, bayanuha kal'ati. Penjelasan tentang semuanya itu kal'ati sebagaimana berikut. Sifatus sidq, sifat kejujuran. Nah, jujur di sini maksudnya bukan hanya mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ini penting ya.
Pertama-tama kita harus sebutkan dulu apa itu jujur. Oh, atau mungkin kita lebih awal dulu. Kenapa kita harus percaya kepada Nabi? Apa alasan rasional kita percaya kepada kehadiran Nabi? Semua Nabi. Pertama, Nabi itu datang sebagai cara Tuhan membimbing umat manusia. Saya sering kasih permisalan gini. Kalau ada orang membangun sebuah bangunan begitu, mana yang lebih sempurna antara orang membangun bangunan dan membiarkannya dengan orang membangun bangunan lalu merawatnya sebaik mungkin. Alam ini kan udah diciptakan nih. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana hubungan antara pencipta dengan ciptaannya ini gitu loh. Pertanyaan lanjutan itu kan. Tuhan sudah ada, kita buktikan keberadaannya melalui argumen rasional. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana hubungan Tuhan dengan makhluk-makhluknya ini? Ada orang berpandangan Tuhan menciptakan, selesai. That's it. Udah. Tuhan menciptakan, ya udah selesai. Alam bekerja dengan sendirinya. Terus bagaimana dengan manusia yang diberikan kemuliaan beda dari makhluk yang lain? Dia punya akal, dia punya nurani, dia punya panca indera, punya kemampuan berkreasi, punya hawa nafsu. Bagaimana Tuhan yang menciptakan mereka itu? Kira-kira membimbing mereka atau tidak? Nah, akan ada dua pilihan. Ada Tuhan yang tidak membimbing, Tuhan membimbing. Mana yang lebih sempurna? Jelas yang lebih sempurna Tuhan yang membimbing. Nabi itu hadir sebagai cara Allah membimbing umat manusia. Dan itu gak mustahil. Kalau ada orang gak percaya Nabi, saya gak percaya Nabi, alasan kamu apa? Kan kira-kira begitu. Bukti yang bisa kamu ajukan untuk mengatakan Nabi gak ada tuh apa gitu. Sementara menurut akal tuh mungkin. Justru itu lebih maslahat ya kan. Dengan Tuhan memilih hamba-hamba tertentu, jadi yang kemudian kita sebut sebagai Nabi. Ya, Nabi ini hamba pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya, panduannya atau tuntunannya kepada hamba-hamba yang lain. Itu gak mustahil. Secara akal itu mungkin. Secara akal itu mungkin dan dikukuhkan dengan fakta-fakta sejarah, juga bukti-bukti yang nyata. Menyangkut kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Al-Qur'an yang sampai kepada kita. Ya, kita juga bertanya nanti, Al-Qur'an ini kira-kira buatan beliau atau kira-kira wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Tapi yang jelas meyakini keberadaan Nabi itu hal yang mungkin. Sepaket dengan keyakinan tentang wahyu, ya. Kan di luar sana ada orang-orang yang meyakini bahwa wahyu itu nggak ada. Dan tidak memandang wahyu sebagai pengetahuan gitu. Wahyu itu artinya pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Pengetahuan yang berasal yang diturunkan kepada para nabi. Itu namanya wahyu, nabi atau rasul. Nanti ada perbedaan pendapat apakah nabi rasul itu sama atau tidak. Ada yang mengatakan nabi rasul, rasul adalah nabi. Satu pendapat. Pendapat kedua menyebutkan enggak, nabi itu mendapatkan wahyu, rasul juga mendapatkan wahyu. Bedanya nabi itu tidak diwajibkan. Tapi kalau dia menyampaikan enggak apa-apa. Tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah, rasul diwajibkan. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, Nabi dan Rasul itu bedanya, kalau Rasul itu dapat syariat baru, Nabi enggak. Ngikuti syariat sebelumnya gitu. Kayak misalnya siapa yang ngikuti syariat Nabi sebelumnya itu? Kalau dalam Nabi Zakaria, enggak. Ya, Nabi Harun, mengikuti syariat Nabi Musa, itu Nabi. Jadi kalau ikuti pendapat yang menyebutkan kalau Rasul itu dapat syariat baru. Seperti halnya Nabi Isa ya kan? Kan menasakh sebagian syariatnya Bani Israel yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad juga jelas itu seorang Rasul. Ya, Rasul itu datang dengan syariat yang baru, kalau Nabi itu mengikuti syariat sebelumnya. Nah 25 nama yang kita hafal itu ada Nabi, ada Rasul gitu loh. Makanya Nabi dan Rasul. Cuma ulama beda pendapat. Nabi Ismail alaihissalam, apakah tergolong sebagai Nabi atau Rasul? Biasa ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan enggak itu seorang Rasul, yang mengatakan itu seorang Nabi karena diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang jelas semuanya wajib diimani sebagai utusan Allah. Nah yang sering orang salah pahami apa? Kan ada pendapat yang bilang Nabi itu
gak diwajibkan menyampaikan risalah, Rasul itu diwajibkan menyampaikan risalah. Itu kan? Ada pendapat yang menyebutkan Nabi dan Rasul itu sama-sama dapat wahyu. Wahyu ini pengetahuan dari Allah gitu ya. Bedanya katanya kalau Nabi itu tidak diwajibkan menyampaikan risalah, Rasul diwajibkan. Itu ngapain gunanya? Sudah ada pertanyaan kayak gitu kan? Dan itu pendapat yang masyhur. Pendapat ulama Ahlussunnah yang masyhur bahwa Nabi itu lam yu'mar bit tabligh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, artinya diwajibkan menyampaikan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau emang Nabi itu dikasih wahyu, terus gak diwajibkan untuk menyampaikan, terus buat apa gunanya? Kan gitu ya? Maksudnya? Nah, jawabannya, mereka itu diberikan wahyu, artinya pengetahuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak diwajibkan untuk menyampaikan, tapi mereka dijadikan keteladanan. Jadi jangan bertanya, jangan berkata, nggak ada gunanya kalau begitu. Enggak. Mereka itu tidak diwajibkan. Tapi kalau mereka menyampaikan ya nggak apa-apa gitu loh. Dan mereka itu diutus oleh Allah sebagai teladan bagi manusia yang lain. Nabi itu begitu. Jadi bedanya begitu. Makanya semua Rasul itu pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Begitu ketentuannya. Jadi makna Rasul, makna Nabi itu lebih umum ketimbang Rasul. Semua Rasul itu Nabi. Tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Ya. Baik. Oke. Jadi sekali lagi, diutusnya Nabi itu mungkin secara akal. Kita udah jelaskan apa itu mungkin. Ya. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nah, hal yang mungkin ini harus dapat penguat, ya kan? Apa yang menguatkan keyakinan kita bahwa Nabi itu beneran ada? Ya fakta. Fakta di alam nyata, melalui bukti yang ada gitu loh. Yang sampai ke kita sekarang adalah Al-Quranul Karim, yang keautentikannya sudah terjamin. Kemudian kita lihat juga bukti-buktinya dan seterusnya, itu pembahasan lain. Kalau Nabi Muhammad ini sudah terbukti, Nabi Muhammad ini menjadi asas kepercayaan kita kepada nabi-nabi yang lain. Karena kabar Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Adam, Idris, semuanya itu sampainya melalui lisan beliau gitu loh. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita percaya kepada Nabi terdahulu sementara kita nggak ada buktinya. Mau cari Injil kan nggak ada sekarang, ya nggak? Cari Taurat juga nggak ada. Dari mana kita tahu itu yang namanya Musa, Isa, dan nabi-nabi yang itu beneran nabi? Pintunya itu melalui ini. Kalau ini sudah terbukti sebagai nabi beneran dan bukti-buktinya ada gitu ya. Maka konsekuensinya semua yang dikabarkan oleh beliau ini benar semuanya. Itu logik yang dibangun ya. Ketika kita sampai pada kesimpulan bahwa semua nabi itu hak, datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita nggak tahu buktinya kan? Nggak mau tahu bukti langsung gitu loh maksudnya. Jawabannya karena kenabian orang-orang terdahulu itu disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita sekarang adalah menguji kenabian sosok yang ini nih. Kalau ini sudah terbukti sebagai nabi, maka Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh yang semuanya termaktub dalam Al-Quranul Karim itu terbukti sebagai nabi, otomatis. Ya kan? Kan logiknya begitu. Kalau ini sebagai nabi ya nggak mungkin lah dia bohong. Nah, nabi itu wajib memiliki sifat jujur. Baik, kenabian, wahyu, kemudian sedikit perbedaan nabi dan rasul udah kita singgung. Sekarang mari kita bahas sifat yang pertama. Karena ini merupakan asas dari pembenaran kita akan kenabian para nabi semuanya. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatus sidq, sifat jujur. Tadi saya katakan, jujur itu maksudnya adalah kesesuaian. Kesesuaian antara perkataan atau informasi dengan fakta. Ini namanya jujur. Bahasa Arabnya sidqun. Kalau ada bilang Jerman itu negara maju, ya dilihat faktanya. Standar kemajuan itu apa, kemudian datanya apa, oh ternyata benar, oh berarti itu ungkapan jujur. Kalau saya bilang Iqra itu mahasiswa Indonesia, benar nggak? Kalau ternyata dia faktanya orang Indonesia, berarti perkataan itu benar. Sesederhana itu maksudnya jujur. Suatu informasi atau perkataan sesuai dengan fakta, itulah kejujuran. Nah, yang kita maksud dengan Nabi memiliki sifat jujur itu bukan cuma itu. Kalau ini sudah jelas semuanya, gak mungkin Nabi bohong. Tapi yang dimaksud jujur itu adalah, mari kita jelaskan, makna sidq, makna kejujuran. Kita jelaskan ini terlebih dulu. Mutabaqatul khobar lil waqi'. Kesesuaian kabar
atau informasi lil waqi dengan kenyataan, kesesuaian kabar dengan kenyataan. Wadidduhu al-kadzib, dan lawannya adalah kadzib atau kebohongan. Jadi kalau dikatakan sesuatu itu bohong, berarti dia bertolak belakang dengan fakta. Fama'na kaunin nabiyyi shadiqan, makna keberadaan Nabi sebagai sosok yang jujur, ini makna Nabi jujur nih. Anna kalamahu, itu ada yang salah, harusnya muwafiqun. Karena menjadi khobar inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Anna kalamahu muwafiqun lil waqi. Bukan muwafiqan. Muwafiqun lil waqi. Salah cetak. Bukan salah cetak, salah yang nulis itu sebetulnya. Bahwa ungkapannya, ucapannya muwafiqun lil waqi, sesuai dengan fakta. Waqi itu fakta atau kenyataan. Nah ini yang selanjutnya. Wa annahu shadiqun fi da'wahun nubuwah. Bahwa dia jujur fi da'wahun nubuwah, dalam pengakuannya sebagai nabi. Jadi makna nabi jujur itu maksudnya nabi itu jujur dalam pengakuannya sebagai nabi. Dan ungkapannya bahwa aku adalah nabi itu sesuai dengan fakta, gitu loh. Jujur yang dimaksud. Karena kalau jujur dalam hal menyampaikan kabar, itu sudah tercover dengan sifat amanah. Kan ada sifat namanya amanah. Amanah ini artinya terjaga dari dosa, gitu ya. Bohong itu kan bagian dari dosa, ya nggak? Kan bohong itu kan sama dengan dosa. Jadi dengan meyakini Nabi itu punya sifat amanah, otomatis jujur dalam arti mengabaikan sesuatu, mengabarkan sesuatu sesuai dengan fakta, itu tercover dengan sifat amanah sebetulnya. Ya kan? Dengan kita mengatakan Nabi punya sifat amanah, maka otomatis dia jujur, gak mungkin bohong. Nah, jujur yang dimaksudkan dalam sifat sidq yang pertama ini bukan itu. Tapi jujur dalam pengakuannya sebagai Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa kalau Nabi itu ngaku sebagai utusan Allah, dia pasti jujur? Nah, ini jawabannya. Karena lawit tasofa bil kadzib. Kalau dia disifati dengan kebohongan, la lazimal kadzibu fi khobarihi ta'ala. Maka konsekuensinya bohong itu berlaku bagi informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lazimal kadzib, maka konsekuensinya kebohongan itu, ada kebohongan gitu maksudnya dalam informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi saddaqahu bil mu'jizah, yang telah membenarkannya dengan mukjizat. Alladzi, yang saddaqahu telah membenarkannya bil mu'jizah, dengan mukjizat. Saya ulangi, kalau Nabi itu disifati dengan sifat bohong, gampangnya begini, maka Tuhan juga pastinya bohong. Kalau Nabi berbohong, maka konsekuensinya Tuhan juga bohong. Karena dia sudah membenarkan Nabi dengan mukjizat. Wal kadzibu 'alallahi muhal. Sementara kebohongan 'alallahi, bagi Allah, muhal, itu mustahil, bittifaqil kul, berdasarkan kesepakatan semua orang. Jadi nggak make sense masa Tuhan berbohong gitu loh. Nah, sekarang lihat, ini argumen yang kita sebut Nabi itu jujur dalam pengakuannya sebagai Nabi. Kalau Nabi itu berbohong, maka Tuhan juga berbohong. Nah, ini namanya kalau dalam logika itu silogisme hipotetis, atau dalam qadiyah syartiyah, pembahasan ilmu logika. Mari kita analisis sama-sama. Kalau Nabi berbohong, kita asumsikan Nabi itu kebalikannya, bukan jujur tapi bohong. Kalau Nabi berbohong dalam pengakuannya sebagai Nabi loh ya, catat ini baik-baik, dalam pengakuannya sebagai Nabi.
Kalau Nabi berbohong dalam pengakuannya sebagai Nabi, maka konsekuensi logisnya Tuhan juga berbohong. Tapi ini mustahil. Karena ini mustahil berarti terbatalkan asumsi kita yang pertama ini. Dengan demikian Nabi itu jujur. Nah pertanyaannya sekarang, apa hubungan antara ini dengan ini? Kenapa kalau Nabi berbohong, Tuhan juga disebut berbohong? Jawabannya karena Allah, Tuhan sudah membenarkan pengakuan Nabi dengan mukjizat. Jadi Nabi Muhammad itu datang dengan mengakui, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Beliau datang sebagai pengakuan. Bahwa mengaku sebagai Nabi, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membenarkan pengakuan itu dengan adanya mukjizat, ya kan? Ini mukjizat ini menjadi core, menjadi apa? Inti dari pembuktian akan kenabian seseorang. Bahwa seseorang tuh nggak bisa disebut sebagai Nabi kecuali kalau dia mendatangkan mukjizat. Dan mukjizat ini bukan hanya hal yang luar biasa. Mukjizat itu bukan hanya sebatas berjalan di atas air, belah lautan dengan tongkat, bukan itu. Mukjizat itu artinya begini nih. Nah, karena orang suka salah paham. Mukjizat itu kadang-kadang disalahpahami sebagai sesuatu yang luar biasa saja. Enggak ada syarat-syaratnya. Mukjizat itu pertama harus berupa amrun khariqun lil ada, makrunun bitahaddi ma'a adam al-mu'aradah. Kalau saya terjemahkan bebas, mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa, yang disertai dengan tantangan, dan tantangan itu tidak bisa ditandingi oleh lawan. Atau kita kasih tambahan, sesuatu yang luar biasa yang terlahir pada orang yang mengaku sebagai Nabi. Karena kalau ada sesuatu yang luar biasa terlahir pada orang soleh, namanya bukan mukjizat. Mukjizat itu terlahirnya harus pada orang yang ngaku sebagai Nabi dan membenarkan pengakuannya sebagai Nabi. Kalau terlahir pada orang soleh namanya karomah. Kalau terlahir pada orang yang akan menjadi Nabi namanya irhas, pakai sod, irhas. Seperti halnya Nabi kita yang dulu di masa kecilnya sering dinaungi awan kemanapun beliau berjalan. Itu namanya irhas, bukan mukjizat. Tapi itu menjadi tanda kenabian di kemudian hari. Irhas, kalau terlahir pada orang yang mengaku sebagai Nabi namanya mukjizat. Kalau terlahir pada seorang wali namanya karomah. Terlahir bagi orang awam. Ada orang ditabrak, dilindas oleh truk misalnya, tapi dalam keadaan selamat. Nggak ada luka sama sekali, nggak ada cat sama sekali. Namanya bukan karomah, tapi namanya ma'unah. Ada istilah ma'unah. Ada orang ngaku sebagai Nabi, terus terlahir sesuatu yang luar biasa, tapi mendustakan pengakuannya. Itu namanya bukan mukjizat, tapi namanya ihana. Ada namanya ihana. Tuh. Mukjizat itu harus membenarkan pengakuan seorang Nabi. Dan Nabi Muhammad itu begitu. Beliau ngaku sebagai Nabi. Kemudian datang dengan kitab suci yang berisikan tantangan kepada masyarakat sekitar dan masyarakat manusia sepanjang zaman untuk mendatangkan kitab serupa. Dan setiap Nabi itu biasanya diberikan mukjizat yang sesuai dengan keahlian kaumnya. Ya kan? Di zaman Nabi Isa, orang tuh menggandrungi dunia medis, dunia pengobatan, ya kan? Dikasihlah mukjizat yang tidak bisa ditandingi sama para atibba atau para tabib, para dokter. Ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Di zaman Nabi Musa, banyak orang menggandrungi sihir, diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan para penyihir. Seperti yang kita tahu. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tuh menggandrungi membanggakan kemampuan linguistik ya, kemampuan linguistik. Karena itu Quran turun dengan gaya bahasa dan kefasihan yang tidak bisa ditandingi. Dan sekarang logikanya begini, kalau ada orang mendatangkan sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk, itu pertanyaannya dari mana gitu loh. Kan gitu. Makanya mukjizat itu harus sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh lawan. Kalau misalnya, oh mukjizat saya bisa mengubah tongkat menjadi api. Pesulap juga banyak yang bisa, ya kan? Mukjizat saya bisa membuat ayam berkokok misalnya. Itu fenomena alam biasa. Mukjizat saya bisa menyembuhkan, bisa melakukan operasi misalnya. Itu hal yang biasa, semua orang juga bisa.
Mukjizat kan gini, Nabi itu datang dengan pengakuan aku utusan Tuhan. Aku utusan Tuhan. Pengakuan besar ya kan? Otomatis bukti ini harus sesuai dengan klaimnya gitu loh. Kalau klaimnya besar, aku sebagai utusan Tuhan pencipta alam semesta, ya buktinya juga harus luar biasa kan? Ini logiknya kan gitu. Ini Nabi ini ngaku sebagai utusan pencipta alam semesta. Ini pengakuan luar biasa. Otomatis buktinya harus sesuai dengan klaimnya kan? Kan biasanya begitu, ya orang kalau mengajukan suatu klaim, dilihat buktinya itu sesuai dengan klaimnya apa enggak gitu loh. Kalau saya mengklaim sebagai orang kaya misalnya, ya cukup saya buktikan kekayaan saya segini udah selesai. Itu pengakuan biasa aja. Kalau saya mengklaim sebagai orang yang hidup sehat misalnya, ya cukup buktikan bahwa kebiasaan saya begini selesai, orang percaya. Tapi kalau saya mengaku sebagai utusan Tuhan, itu pengakuan itu harus diimbangi dengan bukti yang luar biasa. Nah, bukti yang luar biasa itu namanya mukjizat. Mukjizat ini harus berupa sesuatu yang luar biasa. Karena kalau biasa-biasa saja, nggak ada buktinya. Kalau Nabi punya mukjizat, mukjizatnya bisa ditandingi sama manusia yang lain, nggak jadi bukti lagi, ya kan? Semua orang bisa. Harus berupa sesuatu yang luar biasa. Kemudian, terlahir pada orang yang mengaku sebagai Nabi. Kemudian, mukjizat itu harus sesuai dengan pengakuannya, bukan mendustakannya. Kemudian mukjizat itu juga harus disertai dengan tantangan. Yang tidak kalah penting, mukjizat ini tidak boleh bisa dikalahkan oleh lawan. Karena kalau sudah ada orang yang bisa menandingi itu, ya andaikan begini, andaikan kita asumsikan pada abad 19 pernah ada manusia bisa melahirkan karya yang kefasihan, keindahan, kedalaman maknanya sesuai dengan Al-Quran. Dan itu disaksikan oleh para pakar bahasa Arab sedunia misalnya. Sudah, batallah sudah kenabian-nabi kita itu, ya kan? Karena sudah ditandingi gitu loh. Nah, berhubung tantangan itu tidak bisa ditandingi sampai detik ini, dan beliau juga punya mukjizat lain yang nggak bisa kita sebutkan di sini tentunya, maka dengan adanya mukjizat itu seolah-olah Allah membenarkan pengakuannya gitu. Bahwa sosok hambaku yang bernama Muhammad ini benar dalam pengakuannya. Buktinya aku berikan mukjizat kepadanya yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk sama sekali. Paham nggak? Karena Allah sudah membenarkannya dengan mukjizat, maka mustahil dia bohong. Karena kalau Nabi berbohong, berarti Tuhan juga bohong dong. Dengan mukjizat yang dia turunkan itu, kan gitu. Jadi pahami ya. Jadi jujur yang dimaksud di sini bahwa Nabi itu jujur dalam pengakuannya sebagai Nabi. Kenapa? Karena pengakuannya sebagai Nabi sudah dikokohkan oleh mukjizat. Mukjizat ini sekali lagi sesuatu yang luar biasa yang tidak tertandingi. Terlahir pada orang yang mengaku sebagai Nabi. Ketika seseorang melahirkan sesuatu yang luar biasa, kemudian sesuatu yang luar biasa ini tidak tertandingi oleh manusia, tentu kita bertanya-tanya kan pada akhirnya ini dari siapa gitu loh. Kalau ini fenomena alam biasa sih harusnya semua orang juga bisa gitu loh. Tapi berhubung nggak ada orang yang bisa melakukan itu, maka kita menyimpulkan bahwa ini berasal dari Tuhan yang telah kita buktikan keberadaannya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Nabi itu mustahil bohong karena Allah sudah membenarkannya dengan mukjizat. Karena kalau Nabi berbohong, berarti Tuhan juga berbohong. Kalau Tuhan berbohong itu mustahil bertangan dengan kesempurnaannya sebagai Tuhan. Bisa dipahami ya hadirin? Baik. Berapa menit ini? Masih lama ya? 7:04. Baik. Sifatul amanah. Jadi sifat jujur. Nah ini nih pertanyaan Ustaz. Di akhir zaman Dajjal datang dan mengaku juru selamat buat manusia. Dan dia juga melakukan hal-hal ajaib yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Bagus, pertanyaan bagus. Bagaimana membedakan ajaib perbuatan Dajjal dan mukjizatnya Nabi? Bagus. Bagus. Apa bedanya? Satu, Dajjal ini gak ngaku sebagai Nabi. Dia ngakunya sebagai Tuhan. Ya kan? Berarti bukan mukjizat. Enggak. Kalau ada orang mengaku sebagai Tuhan, walau dia datang dengan keajaiban apapun, udah pasti bohong. Kan begitu? Karena Tuhan tidak mungkin mewujud dalam diri makhluk. Tuhan mustahil dalam akidah Islam, Tuhan itu mustahil mewujud seperti halnya makhluk. Kalau ada seorang manusia, baik itu Dajjal ataupun sekarang misalnya, tiba-tiba ada orang bisa menciptakan hal yang ajaib. Hal yang ajaib ini kan sebenarnya kan sering kita lihat kan.
di peragaan-peragaan sulap atau magician-magician itu, yang kelas-kelas dunia itu. Kita nggak tahu sebabnya itu. Itu sesuatu yang terlihat luar biasa kan? Terlihat luar biasa, tapi kan bisa ditandingi, bisa dipelajari gitu loh. Bisa dipelajari. Nah kalau dalam kasus Dajjal itu, memang Allah sengaja menguji para makhluknya suatu saat nanti dengan fitnah Dajjal itu untuk menguji keimanan mereka. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kita membedakan itu nabi, itu bukti kebenaran atau bukti kebohongan? Ya gampang aja. Dajjal ngaku sebagai nabi apa enggak? Dia ngaku sebagai nabi. Dia ngaku sebagai Tuhan. Nah harusnya kita yang berakidah secara mantap sejak sekarang itu sudah bisa menjawab itu. Karena dia tidak mengaku sebagai nabi. Dan sekarang begini, Nabi Muhammad yang menyebutkan dalam Al-Quran tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya kan? Dengan adanya ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyyin, penutup para nabi, ya selesailah sudah. Kalau ada orang mengaku aku adalah nabi, aku bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa, itu nggak cukup untuk menjadikan alasan bahwa yang bersangkutan adalah nabi atau pengakuannya benar. Karena kenabian sudah tertutup. Dari mana saya tahu kenabian tertutup? Lagi-lagi dari kabar Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sudah terbukti sebagai nabi. Nabi nggak mungkin bohong, tuh kan? Gitu ya. Jadi mukjizat ini dikatakan mukjizat, syaratnya itu yang dulu yang kita pelajari, kita akidah di Imam Baijuri. Saya kemarin bawa kitab Imam Baijuri itu, ini nih. Ada 7 syarat kapan sesuatu yang luar biasa itu disebut sebagai mukjizat. Ada 7 syaratnya. Imam Baijuri menjelaskan karena ini penting ya. Jadi gak semata-mata kalau ada orang melahirkan sesuatu, dan harus dibedakan antara sesuatu yang terlihat luar biasa, padahal dia bisa dipelajari, dengan sesuatu yang betul-betul luar biasa, itu beda loh. Pesulap-pesulap itu melahirkan sesuatu yang terlihatnya luar biasa, ya kan? Tapi sebetulnya bisa dipelajari kan? Ada tekniknya kan? Mukjizat itu nggak begitu. Mukjizat itu dia betul-betul sesuatu yang tidak biasa dan tidak bisa dipelajari oleh manusia. Kalau bisa dipelajari namanya bukan mukjizat. Mukjizat itu Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid menyebutkan sesuatu itu tidak disebut sebagai mukjizat kecuali, nah ini nih, antakuna khariqatan lil adah, yang luar biasa. Artinya luar biasa. Yang perlu kita catat, luar biasa ini artinya bertentangan dengan kebiasaan manusia. Karena kalau dia itu biasa, kalau mukjizat itu sesuatu yang biasa, ya nggak jadi bukti lagi. Mukjizat saya bisa menyembuhkan orang sakit, ya semua dokter juga bisa, kan gitu kira-kira. Harus sesuatu yang luar biasa. Loh kenapa harus luar biasa? Karena pengakuan dia juga luar biasa gitu. Pengakuan dia sebagai utusan Tuhan itu luar biasa. Buktinya juga harus luar biasa. Tuh, sangat logik itu. Make sense. Dia ngaku sebagai utusan Tuhan, pengakuan yang luar biasa, buktinya harus luar biasa juga. Kemudian harus diiringi dengan pengakuan akan kenabian. Dajjal tidak akan mengiringi pembuktian hal yang luar biasa dengan pengakuan kenabian. Terus dia akan mengaku sebagai Tuhan. Itu cukup menjadi bukti kebohongan sebetulnya. Kemudian antakuna muwafiqatan lidakwah, sesuai dengan klaimnya. Jadi orang ngaku sebagai nabi, datang mukjizat ini nggak boleh mendustakannya gitu loh. Misalnya begini, kalau ada orang kita asumsikan, aku adalah utusan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya aku bisa membuat batu ini berbicara. Tiba-tiba batunya berbicara, kamu bukan utusan Tuhan misalnya, paham nggak? Batunya berbicara, mendustakan dia gitu loh. Nah, itu nggak jadi mukjizat lagi. Paham nggak? Mukjizat itu harus sesuai dengan pengakuan seorang nabi itu. Antakuna muwafiqatan lidaw, Allah takuna mukadzibatan lahu, mendustakan. Anta ta'adzar mu'aradhu, tidak bisa dilawan. Ini yang enggak kalah penting. Mukjizat itu harus berupa sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa dilawan. Karena kalau sudah bisa dilawan, gugurlah sudah kemukjizatan itu. Jadi biasa kan pada akhirnya. Nah kenapa kita yakin Nabi Muhammad sebagai nabi? Karena beliau datang dengan sesuatu yang enggak bisa dilawan itu. Dan itu fakta. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Ya, saya nggak bisa bahasa Arab. Orang Eropa, orang Asia, orang dari daerah yang non Arab nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu kemujizatan Al-Quran. Tapi kita bisa tahu dari pakar, ya kan? Pakar bahasa Arab yang bisa meneliti itu bisa kita tanya, benar nggak bahwa sampai detik ini nggak ada makhluk yang bisa mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Quran itu? Itu fakta. Di para pakar bahasa Arab yang menjadi saksi dan informasi itu sampai ke kita gitu loh. Nah kalau itu sesuatu terbukti sebagai sesuatu yang nggak bisa ditandingi oleh makhluk,
maka tidak ada alasan lain kecuali menyimpulkan bahwa itu berasal dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mustahil bohong, karena Allah sudah membenarkannya dengan mukjizat. Begitulah kesimpulannya. Sifatul amanah, sifat amanah. Ma'nal amanah, makna dari sifat amanah, adamurtika bil manhiyat. Tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Sekali lagi ya, Nabi punya sifat amanah. Amanah itu bukan hanya sebatas keterpercayaan dalam arti yang sering kita pahami. Orang dikasih jabatan, dia menunaikan jabatannya dengan baik. Oh, kita katakan ini sosok yang amanah. Orang Indonesia kan gitu memahaminya. Amanah yang dimaksud itu adanya tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Itu maksud amanah. Sawa'un ma nuhiya nahya tahrimin, baik itu sesuatu yang dilarang dengan pengharaman, tahrim artinya pengharaman, au karahatin atau kemakruhan. Jadi Nabi itu mustahil melakukan sesuatu yang haram, mustahil melakukan sesuatu yang makruh. Nanti kita jelaskan alasannya. Famana kaunin nabiyyi aminan, makna keberadaan Nabi sebagai sosok yang terpercaya, yang amin, amin terpercaya. Annahu la yartakibud dunuba wal ma'asiya. Dia tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi sifat amanah artinya Nabi itu nggak melakukan dosa dan kemaksiatan. Sawaun kanat saghiratan, sekalipun itu kecil, sekalipun itu dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya kayak apa? Apanya? Enggak, dosa kecil itu contohnya misalnya itu kerjaan kalau kita di kampung dulu ngambil buah milik orang ya kan, 1 biji doang tapi ya kan. Kalau anak-anak di kampung dulu kan ada mangga nih di jalan, ambil. Dosa itu. Tapi apa sama itu dosa ngambil 1 biji mangga dengan orang korupsi 1 miliar gitu loh. Orang korupsi 1 miliar kan dosa besar itu udah jelas. Tapi kalau ngambil 1 mangga doang gitu loh, dosa kecil. Tapi dosa kecil ini kalau dilakukan tiap hari jadi dosa besar pada akhirnya gitu. Tiap hari kerjanya ngambilin mangga orang, jadi dosa besar pada akhirnya. Nah, ada kaidah la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa itu sebesar apapun, kalau kita betul-betul menyesali dan bertobat kepada Allah dengan istighfar sebanyak mungkin, dia nggak jadi besar lagi. Juga nggak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya kalau dosa kecil itu dilakukan tiap hari, jadi dosa besar ujung-ujungnya. Paham ya? Ngelihat perempuan, ya kayak di kita lah sekarang begini. Tiap hari. Kita kan sebenarnya nggak bisa terhindarkan kan, melihat orang yang membuka auratnya. Kalau emang nggak dimaksud secara sengaja gitu kan, tidak dimaksud untuk menikmati pemandangan kayak begitu, nggak sengaja, dosa kecil. Dosa kecil itu gugur dengan kita melakukan kebaikan. Kita berwudu itu langsung hilang. Kalau dosa besar nggak begitu. Dosa besar harus dengan pertobatan. Nah, Nabi itu mustahil tuh. Pernah nyolong buah mangga gitu loh. Mustahil ngerokok gitu kan. Nah, itu yang makruh. Bagi yang berpendapat rokok itu makruh, ya kan? Mustahil Nabi itu makan makanan yang baunya menyengat. Nanti bisa mengganggu orang. Itu contohnya. Jadi mustahil Nabi itu melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, juga hal-hal yang makruh. Makruh itu kan artinya yang dibenci. Sawa'un kanat saghiratan am kabiratan. Baik itu dosa kecil am kabiratan atau dosa besar. Fal anbiya, maka para nabi kulluhum semuanya munazzahuna anha, tersucikan dari semua itu. Dari dosa kecil dan dosa besar itu. Qabla wa ba'da risalah, baik sebelum maupun setelah risalah, penyampaian risalah. Setelah dia menjadi rasul maksudnya. Baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul, Nabi itu tersucikan dari dosa kecil dan dosa besar.
Meskipun kita tahu bahwa ada ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau dosa kecil sebelum era kenabian itu mungkin. Tapi kan nggak ada dosa kan? Sebelum era kenabian masa ada dosa? Ya nggak? Kan standar dosa atau taat itu kan kalau ada syariat ya kan? Sebelum adanya Nabi nggak ada dosa gitu loh. Sebelum adanya Nabi itu nggak ada dosa. Dosa itu baru ada dengan adanya syariat. Wa dalilu dzalika. Oke, sebelum saya jelaskan dalil ini, sebetulnya ada dalil yang lebih gampang. Kalau Nabi itu melakukan dosa, sementara Nabi itu kan diutus sebagai teladan bagi umat manusia. Kalau Nabi berdosa, berarti itu sama saja dengan kita mengatakan Tuhan memerintahkan kita menyangkut sesuatu yang dilarangnya, iya kan? Kan Nabi nyuruh kita, Allah mengikuti kita, Allah menyuruh kita mengikuti Nabi. Nabinya melakukan dosa. Dosa itu artinya sesuatu yang terlarang, ya kan? Kalau Nabi itu berdosa dan kita disuruh mengikuti Nabi, itu sama saja dengan Anda mengatakan Tuhan memerintahkan sesuatu yang dilarangnya, gitu loh. Paham nggak? Itu mustahil. Paham nggak? Itu dan sekarang begini, kalau ada orang, kalau Nabi itu bisa melakukan dosa, itu nanti akan menjadi alasan bagi kaumnya untuk menolak risalahnya. Kalau Nabi itu pernah mabuk misalnya, ada seorang Nabi pernah mabuk, tiba-tiba kemudian hari dia menjadi Nabi di usia sekian tahun. Setelah diutus menjadi Nabi, melarang umatnya untuk mabuk-mabukan. Nanti mereka akan beralasan begini, ngapain saya ikuti kamu? Kamu juga pernah jadi pemabuk kok, ya nggak? Padahal itu akan menjadi alasan, termasuk dalam hal ini mustahil Nabi itu punya penyakit yang membuat umatnya jijik. Kisah yang sering disebut tentang Nabi Ayub alaihissalam itu sebagiannya Israiliyat. Itu penjelasan para ulama. Yang beliau katanya punya penyakit diiringi dengan belatung, kemudian sampai keluarganya meninggalkannya sampai jijik. Jadi umatnya itu jijik karena penyakit yang dialaminya itu. Itu mustahil. Nabi itu boleh sakit, tapi penyakit itu nggak mungkin berupa penyakit yang bisa umatnya jijik. Kenapa? Karena kalau Nabi punya penyakit begitu, itu orang-orang kafir akan punya alasan untuk menolak ajarannya, ya kan? Saya nggak mau ikut kamu menjijikan, ya nggak? Ya kan? Kalau seandainya Nabi punya penyakit semacam itu, maka orang yang tidak beriman akan punya alasan untuk tidak beriman. Karena itu Allah ciptakan para Nabi itu, mereka itu adzkan nas fi zamanihi, orang paling cerdas di zamannya. Karena kalau ada yang lebih cerdas dari Nabi, nanti akan ada aib, ya kan? Yang disematkan kepada Nabi itu. Mereka cerdas, fisiknya tidak mengandung cacat yang membuat orang itu merasa minder, merasa apa? Merasa ilfil dengan Nabi itu. Karena kalau seandainya Nabi itu punya cacat dan kecacatan itu membuat orang itu merasa minder, mereka akan punya alasan, saya nggak mau ikut kamu. Saya nggak suka dengan fisik kamu, saya nggak suka dengan kelakuan kamu, saya nggak suka dengan masa lalu kamu. Nah, makanya Nabi itu baik sebelum ataupun setelah menjadi Rasul, setelah diutus menjadi Rasul, mustahil melakukan dosa. Karena dia menjadi pemandu atau teladan bagi umatnya. Dan yang menjadi sosok teladan ini mustahil mengalami dosa atau kemaksiatan dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Wa dalilu dzalika, dan kalau tadi sudah dipahami yang tadi, maka kita jelaskan yang di sini. Wa dalilu dzalika, dan ada pun dalil atau bukti atas hal itu, maksudnya hal itu tuh berlakunya sifat amanah bagi Nabi. Annahu law kana khainan, jika Nabi itu berkhianat. Berkhianat dalam arti melakukan dosa ya. Berkhianat ka'ayyaf'alal muharramati. Seperti halnya dia melakukan keharaman, melakukan hal yang haram. Kalau Nabi itu melakukan hal yang haram, lan qalabal muharramu ta'atan. Maka keharaman akan berubah menjadi kemaksiatan. Hah? Iya, lan qalabal muharram wa ta'atan, maka keharaman atau sesuatu yang diharamkan akan berubah. Inqalaba itu artinya berubah atau berbalik. Ta'atan menjadi ketaatan. Nah, sekarang begini pertanyaan. Mungkin nggak ada sesuatu diperintah sekaligus dilarang gitu loh. Kita sebut ketaatan, keharaman. Nah, ini mungkin nggak menyatu dalam satu subjek. Satu perbuatan ini mungkin apa enggak?
Tuhan nyuruh kita menutup aurat, sekaligus dia melarang kita menutup aurat. Itu mungkin nggak? Make sense nggak kira-kira? Ada sesuatu diperintahkan tapi sekaligus dilarang gitu. Nggak masuk akal kan sebenarnya. Nah sekarang Allah itu nyuruh kita ngikuti Nabi nih, ngikuti Nabi. Kalau nabinya melakukan keharaman, kita kan suruh mengikuti nih, mengikuti Nabi. Kalau nabinya melakukan keharaman, otomatis apa konsekuensi logisnya? Sesuatu yang haram akan menjadi ketaatan, ya enggak? Artinya harus diikuti gitu loh. Dan sangat kontradiktif kalau dikatakan sesuatu ini dilarang sekaligus diperintahkan. Nabi misalnya minum khamar, misalnya kita asumsikan ya, Nabi minum khamar. Oke, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Ya kan? Kalau Nabi minum khamar, berarti kalau Nabi minum mungkin berdosa dengan melakukan minum khamar, artinya kita diperintahkan minum khamar dong, ya enggak? Kan kita disuruh mengikuti Nabi, kan logiknya begitu. Tapi masalahnya kan Tuhan tidak merintahkan keburukan semacam itu. Tuhan dalam wahyunya menyebutkan khamar itu diharamkan. Nah sekarang nggak mungkin tuh ada sesuatu yang diharamkan sekaligus diperintahkan gitu loh. Karena ini nggak mungkin, maka Nabi itu nggak mungkin juga melakukan keharaman gitu loh. Karena kalau Nabi melakukan keharaman sekali lagi, maka keharaman akan berubah menjadi ketaatan. Dan itu mustahil. Artinya begini, kalau Nabi itu berdosa, maka akan terjadi hal yang kontradiktif. Tuhan melarang sekaligus memerintahkan gitu loh, paham nggak? Mustahil. Karena itu mustahil. Lan qalabal muharramu ta'atan li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala amarona memerintahkan kita bil iqtida'i bihim, untuk mengikuti mereka. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Wallahu la ya'mur al-muharram, dan Allah tidak memerintahkan al-muharrama, sesuatu yang diharamkan. Walal makruha, juga sesuatu yang dimakruhkan. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan keburukan. Wanqilabul muharrami ta'atan, dan berubahnya sesuatu yang diharamkan menjadi ketaatan. Inqilab itu artinya berubahnya. Al-muharram, sesuatu yang diharamkan, ta'atan menjadi ketaatan. Muhalun itu mustahil. Sekali lagi mustahil ada sesuatu diharamkan sekaligus diperintahkan. Mustahil. Mustahil ada sesuatu dikatakan ini ketaatan sekaligus kemaksiatan. Mustahil. Mustahil Allah menyuruh kita sholat sekaligus dia melarang kita sholat. Mustahil. Artinya sholat dengan objek yang sama ya. Sholat 5 waktu misalnya. Allah memerintahkan sholat 5 waktu sekaligus melarang sholat 5 waktu. Gak mungkin. Mustahil. Itu kontradiktif kan. Nah kalau Nabi bisa berbuat dosa, Nabi melakukan dosa, dan kita disuruh untuk mengikuti Nabi, itu sama saja. Konsekuensinya kita diperintahkan untuk mengikuti sesuatu yang dilarang gitu loh. Nah, sesuatu dikatakan diperintahkan dan dilarang sekaligus mustahil menurut akal. Karena itu mustahil Nabi juga berdosa, melakukan dosa. Jadi itu dalil atau argumen rasionalnya begitu. Mustahil Nabi melakukan dosa dengan alasan sekali lagi karena Nabi itu adalah panduan dan teladan bagi umat manusia. Kalau Nabi itu melakukan dosa dan manusia diperintahkan ngikuti Nabi, itu sama saja dengan artinya kita mengatakan ada sesuatu yang dilarang, yang dosa itu, sekaligus diminta untuk diikuti. Dilarang suruh diikuti, mustahil. Dilarang sekaligus diikuti. Diperintahkan sekaligus diharamkan. Dijadikan ketaatan sekaligus keharaman, mustahil. Karena itu mustahil, maka mustahil Nabi melakukan dosa. Dan itulah yang disebut dengan sifat amanah. Fabatala ma ada ilaihi, maka batilah apa yang mengakibatkan itu. Yaitu mengakibatkan berubahnya keharaman menjadi ketaatan. Udah sebenarnya ini yang paling pokok. Sifat Nabi yang paling pokok tuh ini. Satu, Nabi itu wajib terjaga dari dosa. Nah kalau udah terjaga dari dosa kan mustahil bohong. Makanya Imam Sanusi menyebutkan ketika menjelaskan sifat Nabi itu dengan satu sifat aja. Satu sifat amanah.
Karena kalau sifat amanah sudah kita yakini, sifat amanah sudah kita yakini, semuanya itu ngikut semuanya gitu. Nabi gak berdosa, ya berarti Nabi gak berbohong dong. Sekarang sifat tablik itu artinya apa? Nabi menyampaikan risalah. Karena kalau Nabi tidak menyampaikan risalah, berarti dia berkhianat, ya kan? Dan khianat itu bagian dari dosa, ya kan? Nah, sudah tercover dengan sifat amanah. Sifat fatona, sifat cerdas. Ya Nabi itu kan datang untuk sebagai lisan penyambung antara Tuhan dengan hambanya. Kalau Nabi nggak cerdas, gimana Nabi bisa menyampaikan risalah itu? Sebagaimana Nabi bisa memahami perintah Tuhannya, menyampaikan perintah Tuhannya kalau nggak punya kecerdasan. Membantah orang-orang yang mengingkar dan seterusnya. Walhasil itulah kira-kira inti dari pembahasan kenabian.